kami menyelesaikan ujian akhir semester dengan judul Rapat Penerimaan Siswa Baru. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dengan nomor absen 11. Di sini saya sebagai kepala sekolah. Dan saya Muhammad Ferdiansyah dengan nomor absen 1. Di sini saya bertugas sebagai wakil kesiswaan. Perkenalkan, nama saya Tia Andriani dengan nomor absen 32. Di sini saya bertugas sebagai bendahara. Perkenalkan, nama saya Rodatul Madina dengan nomor absen 16. Saya bertugas sebagai guru 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mehdi Faujan dengan nomor absen 44. Di sini saya bertugas sebagai guru 2. Mungkin sekian perkenalan dari kelompok 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa minggu depan adalah akhir dari masa studi pendidikan kelas 6 di sekolah ini. Maka dari itu kita akan melaksanakan program tahunan, yaitu penerimaan siswa baru secara online. Nah, untuk itu apakah ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan dari program ini? Silakan. Jadi begini Pak, dalam setiap tahun kan kita sering mengadakan kegiatan ini. Apakah apa sih pentingnya kegiatan ini untuk sekolah kita Pak? Ya, baik, terima kasih. Adanya pergantian siswa setiap tahun ajaran baru akan berdampak pada kemajuan sekolah ini, karena bibit-bibit baru ini memiliki potensi dan bakat yang baru yang akan nantinya diharapkan dapat mengharumkan nama sekolah ini. Saya ingin bertanya nih Pak, untuk prosedur dalam penerimaannya bagaimana ya Pak? Apakah sama seperti tahun-tahun sebelumnya? Oh, untuk prosedur benar. Prosedurnya sama dengan tahun kemarin. Saya persilakan kepada wakil kesiswaan untuk menyampaikan prosedur penerimaan siswa baru tahun ini. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan prosedur tentang penerimaan siswa baru tahun ini. Sama saja sih Pak, sama seperti tahun sebelumnya. Yang pertama itu pasti pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik dilakukan juga secara terbuka melalui berbagai media, misalkan informasi seperti papan pengumuman maupun media sosial lainnya. Dan yang kedua yaitu kita akan melakukan pendaftaran. Nah, tahap pendaftaran ini Pak dilaksanakan secara online ya, dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan di laman pendaftaran PPDB. Selanjutnya ketiga, kita akan melakukan seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran. Jadi di jalur pendaftaran ini ada 4 poin Pak. Jadi yang pertama itu ada jalur zonasi. Jalur zonasi ini paling sedikit 70% dari daya tampung sekolah, yaitu yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili di wilayah tersebut. Dan yang kedua, berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan peserta didik baru atau dengan surat keterangan domisili. Dan yang ketiga, atau kita akan mengetahui dengan jalur afirmasi. Yang jalur afirmasi ini mengenai paling sedikit 15% dari daya tampung sekolah. Yang di sini memiliki ada 5 poin, yaitu yang pertama diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi yang tidak mampu atau penyandang disabilitas. Dan yang kedua, peserta didik jalur berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan. Dan yang ketiga, penentuan peserta didik memprioritaskan jarak tempat tinggal yang terdekat dengan sekolah. Dan yang selanjutnya, peserta didik wajib menyertakan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau juga pemerintah daerah. Dan yang selanjutnya, menyertakan surat pernyataan dari orang tua atau wali yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan dokumen. Dan yang poin ketiga, perpindahan tugas orang tua atau wali murid paling sedikit itu 5% Pak dari daya tampung sekolah. Dan yang selanjutnya ada jalur prestasi. Dan yang keempat itu pengumuman penetapan peserta didik baru. Di sini kita akan melakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB. Proses penetapan peserta didik ini dilakukan berdasarkan
Dan yang terakhir kita akan melakukan daftar ulang Pak. Jadi bagi calon peserta didik ini telah diterima di sekolah, maka diharuskan untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan dengan sesuai persyaratan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Silakan. Lalu bagaimana ya Pak terkait persyaratan usia? Tahun sebelumnya kan kita memprioritaskan untuk siswa yang berumur 7 tahun. Nah, apakah tahun ini sama, dan bagaimana jika ada anak yang belum berusia 7 tahun namun dia memiliki prestasi yang bagus? Ya, benar sekali. Untuk persyaratan usia kita mengacu pada ketentuan Permendikbud tahun 2021, yakni yang pertama calon peserta didik baru kelas 1 SD memprioritaskan harus memenuhi usia 7 tahun atau paling rendah 6 tahun per 1 Juli. Terus yang kedua, pengecualian untuk usia paling rendah 5 tahun 6 bulan per 1 Juli. Ya, saya harap kalian semua dapat memaksimalkan program tahunan kita ini dengan baik. Oh iya Pak, untuk strategi nih, apakah kita mempunyai strategi Pak untuk agar sekolah kita ini menjadi sekolah yang diminati? Oh ya, apakah panitia yang lain punya usulan atau strategi ini akan kita lakukan? Izin mengusulkan Pak. Ya, silakan. Jadi kita bisa dengan melakukan pemasangan baliho, penyebaran brosur-brosur yang memuat kegiatan-kegiatan sekolah yang menarik, dan prestasi sekolah juga, dan hal penting lainnya, baik itu secara media fisik maupun media sosial. Ya, saya setuju dengan pendapat dari Bapak Paujan tadi. Bagaimana dengan yang lain? Untuk anggarannya saya serahkan kepada bendahara sekolah. Bagaimana? Baik, di sini menurut pendapat saya sangat setuju. Baik, untuk anggarannya akan saya sediakan. Pak, Ya, silakan. ya, untuk tugas tahun ini apakah tetap seperti tahun sebelumnya? Oh, untuk tugas panitia saya serahkan kepada program kesiswaan untuk menangani panitia penerimaan peserta didik baru tahun ini. Ya Pak, baik. Terima kasih atas kepercayaannya. Di sini kita akan yang pertama itu membentuk panitia ya lewat voting, dan juga dan kepada seluruh guru untuk bersedia menjadi panitia, sehingga tidak ada menjadi beban kepada guru yang terpaksa gitu Pak. Jadi kita melalui voting. Ya, bagus. Ide dari Bapak Jen tadi sangat bagus dari lokasi kesiswaan. Saya setuju dengan usul tersebut. Bagaimana kepada para guru yang lain? Setuju Pak. Ya. Selanjutnya saya persilakan kepada bendahara sekolah untuk menyampaikan masalah pendanaan program PPDB ini. Baik, di sini saya selaku bendahara sekolah. Jadi begini Pak, kami sudah mempersiapkan dana untuk kegiatan penerimaan peserta didik baru tahun ini. Dananya yaitu untuk menyediakan peralatan yang dibutuhkan dalam PPDB online. Peralatan yang dibutuhkan yang pertama yaitu ATK, yang kedua ruangan, yang ketiga komputer atau laptop, yang keempat jaringan internet, yang kelima website. Kami juga menyediakan dana untuk terjadinya penerimaan peserta didik baru. Namun sarana dan prasarana kita masih kurang, maka diperlukan dana tambahan, dan kami juga menyediakan dana tersebut Pak. Semoga sesuai dengan apa yang direncanakan. Ya, baik. Terima kasih kepada bendahara yang sudah menyampaikan perincian pendanaannya. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi dari yang lain? Jadi Pak, Silakan. jadi dalam beberapa tahun terakhir ini kan kita mengadakan penerimaan peserta didik baru itu secara online. Nah, apa ada manfaat nih bagi sekolah kita dengan adanya program penerimaan peserta didik baru ini secara online? Ya, bagus sekali pertanyaan dari Bapak Paujan. Tentu saja sangat bermanfaat bagi sekolah kita. Tujuan dari penerapan program PPDB online untuk sekolah ini yaitu yang pertama, akses 24 jam bisa dilakukan dimanapun dan kapan saja karena cukup menggunakan smartphone atau gadget. Terus yang kedua, pelayanan PPDB ini menjadi tertib dan lancar. Terus yang ketiga, data PPDB ini terkelola dengan baik di sistem internet. Selanjutnya yang keempat, seleksi terbuka, jujur dan juga adil. Terus yang kelima, mendorong peningkatan penugasan teknologi informasi
informasi kepada masyarakat. Dan yang terakhir, dapat lebih penting anggaran pelaksanaan PPDB online dapat dihemat dan ekonomis untuk sekolah. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai program